Kenapa nggak Bapak datang sendiri ke toko? Bapak cek tokonya. Kenapa datang ke saya dulu? Bukannya nggak mau sih ya, tapi saya nggak pernah urusan beginian Pak. Memang Bapak ahlinya. Maksudnya kalaupun saya urus, saya mau mereka emang beneran korupsi. Anak buah saya itu udah pasti korupsi Pak. Saya udah yakin banget itu. Nih, di dokumen ini semua udah lengkap aturan bagaimana bisnis material saya bisa berjalan. Tapi buktinya saya lihat sendiri Pak, dia nggak jalanin sesuai aturan tersebut. Mereka harusnya beli pasir dari Jawa, tapi malah dari Sumatera. Harga barang juga tiba-tiba bengkak gini. Ada konfirmasi ke Bapak? Boro-boro Pak, biaya kirimnya itu udah lebih mahal. Tapi nggak ada laporan apa-apa ke saya. Kalau emang mereka korupsi, kenapa nggak langsung buat laporan? Kenapa ke saya dulu? Aduh, kita tahu sendiri lah Pak. Laporan saya nggak bakal dibaca. Dilihat pun enggak kayaknya Pak, kalau saya cuma datang ke kantor Bapak. Nah, makanya saya temuin Bapak di sini. Saya terus terang, Bapak urus masalah saya, selesai masalahnya. Saya kurang yakin sebetulnya. Karena kasus begini udah bukan urusan saya lagi. Saya udah bukan orang lapangan. Pak, kalau ini bisa sampai berhasil, masuk sampai pengadilan aja, saya yakin ini pasti beres. Karena ini buktinya udah ada. Dan Bapak sendiri mungkin bisa dapat promosi mabes atau mungkin jabatan yang lebih tinggi. Koruptor itu biasanya tahu kalau mereka bakal ketahuan. Mereka bahkan paham hukum. Pasti juga kalau ditangkap mereka tahu berapa lama dihukumnya. Ini saya yakin nih Pak, ini pasti masuk TV. Selesai dari kepolisian ini, Bapak mau nyanggup kan? Udah lah Pak, ya kan? Polisi, atau legislatif, atau gubernur. Sorry, ini ada apa ya? Kita ke belakang dulu deh. Emang ada apa? Nggak ikut aja. Saya mau tanya, dari kamu beli pasir ya? Bos kamu bilang kamu beli pasir dari Sumatera. Aturannya kan nggak gitu. Oke. Aturannya jelas, kamu harus beli pasir lokal dari Jawa. Wajib prioritaskan pasir lokal dari Jawa. Aduh, sorry tapi kenapa ikut campur ya? Tapi gini loh Pak, maksud saya kayak pasir lokal itu lama banget. Pengirimannya beneran lama banget, prosesnya panjang dan itu ribet. Dan kalau saya nggak impor dari Sumatera, susah saya menuhin kebutuhan sehari-hari saya. Maksudnya kayak di sini. Kamu, Ya Pak, berapa harga ongkos pasir dari Bogor? Bentar ya Pak. Kalau dari Bogor kurang lebih 1 jutaan Pak. Berapa dari Bangka ke Jakarta? Kalau Bangka 6 jutaan Pak. Apa yang kamu bilang tuh nggak kayak di sini nih. 1 juta jadi 2,5, 6 jadi 9. Kalian lebihin juga ongkir, lebihin harga pasir. Kalau di sini sih nggak bisa bohong ya, kalian korupsi. Maaf ya Pak, di kita real kok. Ini tuh harga asli dari Bangka. Udah. Bapaknya senang-enak ya. Kita aja Pak. Pak, maaf. Gini. Mungkin ada salah input data atau gimana? Saya butuh telepon dari pemasok pasir lokal.
Ini Pak, tinggal tunggu diangkat. Halo Pak. Iya, saya udah paham kok Pak. Toko Bapak maunya dikirimin lebih lambat kan dari biasanya. Ini apa? Sekarang saya mau telepon deh pemasok dari Bangka. Baik Pak, sebentar. Halo. Iya, saya dari Material Tunas. Kalian hari ini kirim pasir 92 ya? Oh iya Pak, kita kirimkan hari ini. Tapi kan perjanjiannya kita kirim pasir jenis 90 kan Pak? Saya lupa sih ya. Berarti hari ini 90 aja ya? Iya betul Pak, besok baru kita kirimkan pasir 92 buat toko Bapak oplos. Oh, iya. Tapi yang minta pasirnya kemarin siapa? Afri atau siapa? Selalu sama Afri sih Pak. Pokoknya udah, Bapak tenang aja. Kalau sama saya jamin aman, asalkan saya dapat bagiannya ya Pak. Iya, pasti semua kebagian. Ya kamu tenang aja, ntar kamu dapat. Kalau pasir 90 sama 92-nya mau Bapak oplos di sini juga bisa kok Pak. Nggak perlu harus di toko Bapak. Pak, halo? Sebenarnya mungkin ada salah paham aja. Coba, aduh gimana ya saya jelasinnya. Mungkin ada salah paham aja. Mungkin dari saya teleponnya juga tiba-tiba atau gimana. Berarti kalau dari sini kalian sengaja nurunin volume distribusi pasir biar kalian punya alasan buat impor dari Bangka. Kalian markup harga dari harga pasir, ongkos kirim, bahkan kalian korupsi ini. Sebenarnya gini, kita nggak gitu Pak, jujur aja. Kita sesuai kok sama SOP kita, nggak ada oplos-oplos atau nggak jelas lah. Bapak coba cek deh lain hari atau besok atau kapan kek, terserah. Oke. Besok saya datang lagi. Mendingan kita campur pasirnya sekarang, sebelum tuh polisi datang lagi besok. Loh, kok dia dapat kuncinya? Wih, apaan nih? Saya polisi Pak. Cerita film ini fiktif, tapi alur korupsinya nyata, berdasarkan kasus korupsi di PT Pertamina. Film ini untuk memberikan gambaran kasus korupsi yang terjadi secara terstruktur dan jelas melanggar etika bisnis, terutama prinsip utilitarianisme karena merugikan masyarakat. Kasus ini terungkap setelah DPR menemukan kejanggalan dalam proses bisnis Pertamina, lalu dilanjutkan dengan investigasi kejaksaan. Bagaimana kronologinya? Solusinya? Diperlukan transparansi menyeluruh, audit independen yang rutin, reformasi sistem pengadaan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bagi konsumen, tetap kritis, awasi layanan publik, dan jangan takut bersuara.